Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, baik, semangat semuanya ya. Semuanya sudah sarapan? Baik, semuanya sudah sarapan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Di sini Bapak yang akan memimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cerita. Di sini kita akan membaca sebuah cerita. Di sini anak-anak semuanya sudah pernah mendengar cerita. Ada yang pernah kan? Di televisi, di HP mungkin anak-anak semuanya sudah pernah menonton. Pada kali ini Bapak akan membacakan sebuah cerita, yaitu tentang asal mula Telaga Warna. Di sini anak-anak semuanya didengar bagus-bagus ya, dengar baik-baik. Nanti kita akan bahas mengenai isi yang ada dalam cerita ini. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta bersebaran. Semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihatlah, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja siap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lemah lembut. Permaisuri mendekati dan hendak memakai kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dengan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir dan ikut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air yang menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Inilah sebuah cerita yang berasal dari Jawa Barat.
Di sini Bapak ingin bertanya, dari cerita yang telah Bapak bacakan, coba Wardi sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Oh baik, terima kasih Wardi. Kemudian Seles, coba sebutkan penokohan dalam cerita tersebut. Oh, baik, kemudian Aldi, coba jelaskan di mana tempat latar cerita tersebut. Oh, baik, kemudian coba Putra jelaskan amanat yang terkandung dalam cerita yang telah Bapak bacakan tadi. Oke, baik. Yang kelima, Melin silahkan. Coba Melin jelaskan hal apa saja yang dapat kita pelajari dari cerita yang sudah Bapak bacakan. Baik, terima kasih jawaban yang sangat baik dari anak-anak semuanya. Cerita yang Bapak bacakan tadi ada salah satunya adalah salah satu jenis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan, cerita yang dalam bentuk hayalan ataupun dalam bentuk karangan yang dibuat oleh seseorang. Cerita tersebut kebenarannya tidak bisa kita kebenarannya itu tidak ada gitu. Yang cerita tersebut hanya dibuat oleh pengarang dengan tujuan sebagai hiburan untuk dinikmati, terutama untuk anak-anak. Kemudian di sini Bapak akan menyampaikan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis fiksi. Jenis-jenis fiksi ada beberapa. Salah satunya adalah fiksi anak dalam bentuk cerita rakyat, kemudian fiksi dalam bentuk cerita dewasa yaitu kayak novel, roman, dan lain sebagainya. Kemudian di sini perlu kita pahami bersama bahwa ada beberapa tokoh yang ada dalam cerita ini. Yang pertama ada raja, yaitu memiliki sifat ataupun watak yang baik, yang sangat sayang kepada sang putri. Kemudian permaisuri juga begitu, wataknya sangat baik, sangat menyayangi permaisuri. Dan yang ketiga itu permaisuri, itu mempunyai watak yang tidak mau menerima segala pemberian dari raja dan permaisuri. Kemudian yang selanjutnya dari yang sudah kita bahas di atas, di sini Bapak akan membacakan kesimpulannya bahwa cerita di atas adalah cerita fiksi yang tujuannya adalah sebagai hiburan. Kemudian amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, seorang orang tua tidak boleh terlalu memanjakan seorang anak, karena dengan memanjakan ataupun menuruti segala keinginan anak, maka akan membuat anak tersebut menjadi sifat yang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, terkadang tidak mau menerima pemberian dari orang tua yang tidak dia sukai. Seharusnya sebagai seorang anak kita harus senantiasa menerima segala sesuatu yang orang tua kita berikan, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Silahkan dicatat. Pertama, silahkan mencari sebuah cerita rakyat, kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Kemudian di dalam cerita tersebut tentukan dalam cerita tersebut silahkan mencari latar, mencari tokoh dan penokohan. Kemudian yang ketiga, silahkan temukan amanat yang terkandung dalam cerita yang ditulis tersebut. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sini Bapak akan memimpin kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.